Halo, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bacain lagi komen yang ada di YouTube, terutama untuk teman-teman yang sudah request di sana. Thank you ya. Dan mohon maaf kalau agak terlambat, karena waktu itu request ini kayaknya dari beberapa hari yang lalu. Udah dari 4 hari, 3 hari, 2 hari. Jadi mudah-mudahan yang saya bahas hari ini masih berkorelasi ya, masih bermanfaat untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Jadi dari Pak Johan, ini Demas Dividen Desember 23. Yield tahun ini 12% jumbo. Oke, nah saya pribadi, karena saya trader, jadi saya nggak gitu perhatiin dividennya. Tapi buat teman-teman, kalau misalnya memang dividen player, it's okay. Yang penting pastikan modalnya sudah dari bawah ya. Kalau baru mau masuk demi dividen, saya sih nggak saranin. Tapi kembali lagi ke masing-masing nih. Saya cekin, ini Demas, tanggal cum date-nya itu tanggal 8 bulan Desember. Jadi kalau masih mau ngedapetin dividen dari Demas ini, hold ya sampai penutupan di tanggal 8. Tapi kalau nggak mau ngedapetin dividen ini, maka silakan dijual sebelum itu. Ya, eh, kalau mau lihat teknikalnya, coba kita lihat teknikalnya dari si Demas ini. Untuk teknikal, ini dia nggak begitu liquid. Dan kalau dari momentum sih dia memang ada momentum yang cukup menguat ya. Berwarna biru, tapi belum biru Ben-Hur. Sayangnya ini nggak begitu liquid, sehingga agak sulit dianalisa juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau nggak liquid itu sangat mudah banget untuk dinaikkan ataupun diturunkan oleh beberapa pihak tertentu. Jadi buat teman-teman kalau memang yang tertarik dengan dividen, maka seharusnya bukan entry lagi sekarang, harusnya kalau mau entry itu dari bawah, jadi di harga murah gitu ya. Mungkin udah beberapa bulan sebelumnya, atau mungkin lebih baik di area supportnya. Nah, ini area supportnya di 167, 166. Ini area resist nih, 177, 178. Dan support terdekat itu di sebelah sini, 170. Biasanya kalau dia momentumnya masih berupa titik pink, potensinya tuh sideways. Tapi karena ini saham nggak liquid, kadang-kadang tuh mudah banget untuk dinaikkan ya. Jadi kalau ini mau tiba-tiba breakout bisa, mau tiba-tiba breakdown juga bisa, tergantung market makernya tuh bagaimana. Saya pribadi sebagai trader, saya biasanya nyari yang sudah ada volume, sudah ada tren, sudah ada momentum. Dan saya nggak begitu perhatiin dividen. Tapi it's okay, kembali lagi ke masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar nih saya hapus dulu coretannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Saya tandain ya, kayak yang udah saya balas saya tandain. Terima kasih kalau boleh liatin Pawan. Oke, saya sudah catat Pawannya. Boleh dibahas Ci, brand atau SMRA, take profit di berapa? Sebetulnya take profit di berapa itu kembali ke masing-masing, bebas. Cuma biasanya saya ada tips untuk taking profit. Kalau misalnya kita modalnya udah di bawah nih, dan dia lagi uptrend, yang pertama kita bisa pasang trailing stop aja. Cara pasang trailing stop itu paling gampang adalah kita pasang di harga low kemarin. Jadi di low candle kemarin ya, low candle kemarin. Kenapa? Karena biasanya saham yang uptrend itu dia bikin higher high. Jadi low-nya tuh jarang sekali disentuh. Ini kalau dia strong up ya. Kalau strong up, jadi biasanya dia bikin candle-nya higher high terus. Kadang bikin inside bar, tapi habis itu dia break lagi, dia bikin tangga ke atas. Sehingga low dari candle kemarin itu tidak disentuh. Biasanya untuk menggiring, nah itu pasangnya di low candle kemarin gitu. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, tentu disesuaikan dengan modalnya teman-teman ya, kembali lagi ya, ini pertanyaannya ada beberapa mau tanya take profit, cuma kan saya nggak tahu modal average-nya itu berapa gitu. Average-nya entry-nya di berapa. Jadi sesuaikan kembali dengan titik entry-nya teman-teman masing-masing. Tapi nanti akan saya jelasin di manakah supportnya para saham ini. And then, ini saya tandain juga ya. Saya tandain karena akan kita bahas. Tolong request WiFi, sudah uptrend belum? Oke. Udah saya catat juga. Lalu mau request film seger Excel. Terima kasih Ci, semoga sehat dan cuan selalu. Thank you Pak Syahrul, semoga sehat dan cuan selalu juga ya.
Ini untuk ini atau Pak atau Bu nih Anggito dan Pak Agung ini nanti udah saya catat. And then Pak Syahrul lagi, terima kasih sudah dibahas. Saran saham uptrend dong biar bisa cuan. Oke, nanti kita akan bahas beberapa saham uptrend ya. Yang paling gampang yang tidak beresiko sih sebetulnya saham-saham salah satunya BBRI. Cuma itu udah lama banget ya dan dia udah bikin gap beberapa kali. Nah, nanti kita coba cek lagi deh saham-saham lainnya ada nggak yang masih uptrend ya. Marketnya sih udah mulai mau koreksi dulu nih kelihatannya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap akan lihatin kira-kira ada nggak. Cuma waktunya terbatas ya, jadi mungkin saya hanya bisa bahas beberapa saham aja, nggak bisa bahas semuanya. Dan saham uptrend ini yang strong up itu sangat jarang ya. Paling yang kemarin-kemarin saya udah pernah share kan kayak saham Arto. Nah, Arto tapi udah nggak lagi, udah lewat gitu. Banyak banyak saham-saham yang udah naik dan udah lewat. Nanti mungkin kita beberapa hari kemudian lagi ya baru bahas. And then Antam sama JSMR. Oke, sudah saya catat juga. Nanti kita bahas request NCKL untuk trading jangka pendek. Waduh, tanyanya 4 hari lalu. Mudah-mudahan masih berkorelasi nih. Mudah-mudahan masih bisa menjawab pertanyaannya Bu Entin ya. Kita langsung aja mulai kita pembahasan saham, tapi sebelum mulai bahas saham, saya mau iklan sedikit ya. Jadi mau jelasin sedikit bahwa kita sekarang tuh udah kerjasama dengan sekuritas baru nih. Jadi total ada berapa nih? Total ada 6 ya. Pertama Stockbit. Buat yang udah kenal banget Stockbit, mau pengen buka rekening Stockbit dan mendapatkan fitur tambahan dari Wisdom and Invest. Jadi kalau bukanya tuh melalui Wisdom and Invest ada tambahan fitur ya, tambahan fasilitas, yaitu bisa ngedapetin Winbot Lite gratis. Tuh, Winbot Lite gratis dengan catatan kalau nggak salah 1 bulan dan bisa diperpanjang kalau teman-teman aktif bertransaksi. Jadi kalau tidak aktif bertransaksi kan percuma ya, artinya nggak kepake juga gitu. Makanya kita tambahin syaratnya itu adalah aktif bertransaksi. Selama aktif bertransaksi maka Winbot Lite ini bisa dipakai terus secara gratis atau bahkan kalau transaksinya besar maka teman-teman bisa menggunakan atau mendapatkan fasilitas yang sama seperti member. Tapi ada minimumnya ya, minimum transaksi. Jadi tanyain dulu sama admin. Kontak adminnya tuh ada di sebelah sini, di Telegram, @win_clients atau 081905068073. Tuh. Atau linknya udah saya share juga kok di deskripsi di bawah. Jadi ada Stockbit, ada MNC. Ini 2 yang terbaru. Tentunya teman-teman tahu lah ya MNC ya. Kita nanti bahas sahamnya juga nih MNCN. And then investasiku ini juga Sukor, JUC dan NH Korindo. Itu linknya ada di deskripsi di bawah semua. Kalau mau nanya-nanya dulu silakan. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Saya mau share juga beberapa teman-teman yang sudah cuan. Tuh, ini para member. Ini cuannya member ya. Jadi jangan saya doang yang pamer cuan atau para coach yang pamer cuan. Saya lebih seneng kalau bisa ngelihat teman-teman atau member yang pamerin cuannya. Bukan pamer lah ya. Tapi at least menunjukkan bahwa ada progres nih. Dari teman-teman ada progres, portonya bertumbuh. Mudah-mudahan semuanya seperti itu. Ini BBRI 8%, tinggal pasang trailing stop aja. And then ini tanggal 30 November kita udah kasih ya GCTL dan hari ini ARA. Congrats buat teman-teman member. Mudah-mudahan semua pada ngedapetin. Tapi yang belum dapat, it's okay. Selalu ada kesempatan di market. Yang udah punya GCTL tinggal pasang trailing stop aja. Yang belum punya, ini sudah high risk. Bukan ajakan untuk membeli ya. Jadi sebelum mulai bahas saham, saya juga akan disclaimer. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing. Karena saya nggak tahu teman-teman belinya di berapa, jualnya berapa, saya nggak tahu ya. Yang saya share nanti adalah area support, area resist. Artinya kalau di atas support dia masih oke, kalau dia breakout resist dia oke banget, kalau dia jebol support maka tidak oke. Sesimpel itu aja sih.
NCKL, komposit dulu deh ya, biar teman-teman tahu kira-kira indeks kita mau kemana. Kemarin-kemarin kan soalnya saya udah bilangin bahwa indeks kita tuh masih ada momentumnya. Waktu itu pas masih di sebelah sini ya, di dekat-dekat sini masih biru dan masih naik. Nah, 2 candle terakhir ini sudah mulai agak melemah. Batas supportnya itu di garis win line-nya di 70.24. Selama di atas itu masih oke. Kalau dia breakdown maka tidak oke lagi. Terkoreksinya bisa dalam takutnya. Selanjutnya kita cek, oh foreign flow. Foreign flow-nya belum saya cekin ya. Kita harus lihat foreign flow-nya. Karena waktu itu foreign-nya kan lumayan ya. Hari ini lumayan juga. Mudah-mudahan kita ada Santa Claus rally, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu yang rally yang mana. Jadi kita harus pasang mata elang, kita cekin saham apa sih yang jalan, yang ada momentum. Oke? Yang pertama NCKL yang udah di request. NCKL. NCKL-nya momentumnya nih nggak ada. Jadi cara baca chart ini gampang banget sebenarnya. Tinggal lihat momentumnya aja. Momentum itu yang panel bawah sini tuh. Itu adalah momentum. Kalau warna biru dan meningkat, dia bagus. Biru meningkat bagus. Biru tua dan melemah, dia artinya potensi koreksi. Kalau merah, hindari. Kalau merah tua, artinya potensi reversal. Titik pink artinya dia sideways. Jadi gampang banget ya. Tinggal lihat warna aja. Semudah itu. Karena dia belum ada momentum lagi, artinya potensi sideways, kita tinggal lihat area sideways-nya di mana sih. Ini udah ada areanya ya, yang warna hijau, dan udah ada support resist, udah dibuatin otomatis oleh sistem, sehingga kita lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien dalam menganalisa suatu saham. Ini area supportnya di sebelah sini 1005 dan resistnya di 1095 sampai 1110. Karena dia sideways itu pergerakannya kan begini ya. Dia bolak-balik di suatu area. Di dalam kotak lah paling gampang gitu. Makanya kita kotakin aja. Kita tentuin supportnya, resistnya. Jadi strateginya tentu beli di support, jual di resist. As simple as that. Kalau breakdown, jadi ini kan area sideways. Kalau breakdown maka exit. Kalau breakout maka re-entry. Jadi gampang banget ya. Atau tinggal di hold. Kalau misalnya udah beli di support, dia naik ke atas, habis itu dia breakout, maka tinggal kita hold aja. Tinggal diswingkan. Jadi NCKL-nya seperti itu ya. Lalu yang kedua Antam. Nah, Antam dan emiten-emiten emas lainnya tadi pagi itu sebenarnya bagus, atau bahkan kemarin pas hari Jumat itu antusiasmenya oke ya. Kenapa? Karena dari harga komoditasnya nih. Jadi kita harus lihat dulu chart XAU USD-nya. Ini XAU USD kita bisa lihat di trading view. Dan ini chart emasnya ya. Jadi tadi pagi bentuknya tuh nggak begitu. Bentuknya tuh hijau dan luar biasa ke atas nih. Saya pakai yang chart hourly 1 jam. Jadi tadi pagi tuh naik begini ya. Dan itu oke gitu loh. Makanya begitu harganya mulai kembali ke bawah, semua orang jadinya cuma nyopet. Karena kalau dia gagal breakout, artinya dia akan kembali ke sini lagi tuh. Nah, tadi pagi saya ada share juga ke member deh. Semalam ya, lebih tepatnya semalam saya share chart XAU-nya. Ada juga Pak Ardi yang nanyain apa korelasinya. Nah, kalau XAU-nya breakout artinya sentimen positif gitu untuk saham-saham emas. Jadi kayak Antam, Arci, PSAB, Arci tapi nggak jalan sih ya. Kalau saham gorengan agak susah sih diomongin, itu tergantung market maker. Tapi kayak Antam, MDKA, itu pada naik, SPMI juga ya, pada naik, tapi karena saham apa XAU USD-nya itu mulai bikin ekor, maka semuanya hanya copet doang. Mulai pada taking profit karena khawatir kalau dia tidak mampu bertahan di atas 27.5. 27.5 ini all time high-nya ya. Itu resist all time high. Kalau dia gagal breakout, maka dia akan kembali lagi ke area supportnya atau dia akan terkoreksi kembali.
Seperti itu. Makanya si Antam ini juga tuh jadi jarum, jadi jarum. Dan berpotensi untuk koreksi dulu. Di sini juga ada gap. Sebenarnya selama di atas garis win line semua saham itu masih oke gitu, masih bagus. Cuma kalau baru entry kan lumayan ya minusnya. Jadi kalau udah pada entry, mudah-mudahan tadi juga sempat pada taking profit atau kalau udah entry dari bawah, misalnya entry-nya pas lagi dia breakout di sebelah sini, maka jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stop ini sesuaikan dengan average entry-nya teman-teman. Ini support berarti ada di 17.25. Ini tadi pagi kan soalnya juga gap up ya, di open gap up. 17.25 dengan support 17.25 and next supportnya di garis winline yaitu 1660. Yang baru mau entry maka pantau aja nanti di garis winline dia mantul nggak. Kalau mantul bisa spec buy, tapi kalau dia jebol maka goodbye. Oke. Momentumnya sih masih ada, iya, karena dia di atas garis win line, makanya dianggap momentumnya tuh masih ada. Selama dia mantul, maka masih oke. Tapi kalau dia tidak mantul, tidak oke lagi. Lanjut ke JSMR. JSMR, momentumnya ini mulai melemah, jadi ada potensi koreksi. Menjadi titik pink artinya berpotensi untuk sideways. Kalau sideways berarti areanya segini ya potensinya dengan support 4390 sampai 4440. Itu area support. Resistnya di area 4800. Kalau sideways berarti dia akan bergerak begini. Sebentar, zigzag di dalam area itu ya. Jadi yang mau spec buy tunggu di area supportnya aja. Kalau dia mantul baru spec buy. Kalau untuk entry sekarang enggak, tidak oke lagi. Lanjut ke film. Film muncul segitiga merah, momentum melemah, jadi jangan lupa udah saatnya taking profit si film ini. Untuk entry jangan dulu karena sudah entry dari sebelah sini harusnya segitiga hijau atau ketika dia breakout, breakoutnya sih di sini ya dengan volume itu juga merupakan area entry. Kalau sekarang ini sudah menjadi sinyal exit, jangan entry dulu karena takutnya nanti dia akan turun semakin dalam. Tunggu sampai mantul, kita lihat di support ya 3450 atau 3260, 3170 dia mau mantul di mana. Saat ini sih bukan area entry lagi. Selanjutnya seger. Segernya mantul. Dia mantul di win line ada momentum, sayangnya volumenya nggak wah-wah banget ya. Yang saya suka itu biasanya kalau dia breakout, dia bikin higher high, dia uptrend, volumenya meningkat, momentumnya meningkat. Jadi ketiga hal ini yang saya cari dari sebuah saham. Itu trading setupnya saya. Dia uptrend, momentumnya meningkat dan volumenya semakin meningkat. Itu yang saya suka. Sedangkan ini momentumnya oke, dia mantul dan volumenya tidak oke-oke banget ya. Karena secara rata-rata sebenarnya dia sedang mengecil. Nah, jadi ini sifatnya spec buy. Kalau mau spec buy silakan, tapi hanya untuk fast trading dulu ya, selama dia belum mampu untuk break ATH. Dengan support 20.05 atau eh salah 20.50 low hari ini ya 20.50 itu support karena kalau dia jebol lagi low-nya artinya dia masih bikin lower low dan dia akan closing di bawah garis win line jadinya tidak oke. Ini batasnya 20.50, kalau closingnya di atas 20.50 ini masih oke. Dengan potensi dia akan menguji resist yang kemarin di sebelah sini nih. Berapa tuh? 2360 kayaknya ya. Ntar saya liatin dulu ya, itu titik tertingginya di mana. Seger. 2430. 2430 itu resistnya ya. 2430.
2430. Itu titik tertinggi yang di sini menjadi resist. Support resist sudah seger, sifatnya spec buy aja, and then Excel. Excel masih di dalam channel downtrend dan dia belum ada momentum ataupun momentumnya itu masih berupa titik pink. Kalau masih berupa titik pink artinya berpotensi sideways. Jadi ini masih sideways to down ya, dengan support di 2000 dan resist di 2200. Tuh, ini ada resist trend soalnya. Angkanya sudah dibikinin semua oleh sistem. Jadi gampang banget kita tinggal liatin aja di manakah support dan resistnya sehingga kita bisa membuat trading plan sesuai dengan teman-teman masing-masing gitu, dengan trading stylenya. Jadi kalau ada yang fast trading bisa pakai time frame kecil dengan cara analisa yang sama. Kalau swing maka pakai time frame daily, kalau fast trading maka pakai time frame 5 menit ataupun hourly. Ini support di 2000, si XL ini, kalau jebol lagi dari 2000, artinya dia mau ke support trendnya ya 1910. Karena kalau masih di dalam channel downtrend ini, dia berpotensi zigzag di dalam channelnya ini. Nah, jadi artinya masih ada potensi dia bisa ke 1910 dengan resist 2200. Hanya bagus kalau dia sudah breakout dari channel downtrendnya itu. Kita lanjut selain XL, WiFi. WiFi, apakah sudah uptrend? Dari sini terlihat jelas tidak ya, momentumnya masih merah dan belum ada momentum, pergerakannya juga masih seperti itu. Kalau uptrend itu kan dia bergeraknya begini ya. Jadi jawabannya adalah belum, WiFi-nya belum uptrend dan belum menarik. Hanya menarik kalau dia memenuhi 3 syarat yang tadi saya bilang. Candlenya higher high, dia bikin tren ke atas, volumenya semakin meningkat, dan momentumnya berwarna biru semakin meningkat. Jadi ini enggak ya, belum menarik buat saya. Tapi terserah buat teman-teman mau bagaimana. And then wah, brand ini emang misteri ilahi nih brandnya. Si brand ini masih konsolidasi di area sini. Mudah-mudahan sih bisa all time high lagi. Karena nggak tahu lah agenda dari market makernya tuh mau dikemanain nggak tahu deh. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja. Yang baru mau entry ini sih udah high risk banget banget. Jadi mau disaranin ya nggak baik juga ya. Mana ya? Bingung juga gitu. Terserah deh. Kalau mau spec buy silahkan dengan resiko ditanggung masing-masing. Dengan area resistnya yaitu tentu all time high-nya. Jadi resistnya itu 7.100 dan supportnya itu di candle low sebelah sini. Nah, itu di 6125. Selama dia bertahan di situ masih oke, mudah-mudahan dia bisa breakout. Kalau dia break high lagi maka oke ya, bagus ya, tinggal hold aja. Mau spec buy boleh. Sebenarnya support selanjutnya sih di sebelah sini. Ini support yang paling krusial banget lah. Ini 6125 tadi ya, 6125. Support yang di sebelah sini itu 5.500. Ini udah krusial banget. Karena kalau dia breakdown lagi, ini jadinya malah jadi double top dan akan turun ke sini ya. Jadi hati-hati tuh. Mudah-mudahan sih lanjut. Karena kita kalau ngebahasin pattern banyak banget banyak banget kemungkinan-kemungkinan. Kalau mau ngomongin pattern ini bisa jadi pattern, ini mau naik gitu. Kalau mau jadi pattern lain nanti dia batal, habis itu dia mau jadi pattern begini gitu ya. Sehingga kita fokus ke price action aja. Price actionnya itu apa? Yaitu tadi ini. Nah, dia mau break atau breakdown. Dah gitu dong. Kalau breakdown maka exit. Kalau dia breakout maka kita tinggal ikutan. Jadi spek buy di area support-support yang sini tadi itu ya. 6125 maksimal di 5.500. Di bawah 5.200, 5.500 jadinya jelek untuk si brand ini. Take profit di berapa? Oh, tadi pertanyaannya adalah take profit di berapa? Aduh, pasang trailing stop aja kalau ini ya.
Saya nggak tahu kan punya average-nya itu di berapa, punya modalnya itu di berapa, titik entry-nya di mana. Saya nggak tahu. Jadi pasang trailing stop aja. Seberapa pasang trailing stop ini sesuaikan kembali dengan titik entry-nya teman-teman masing-masing. Jadi kalau yang entry di candle ini sama entry di candle sebelah sini tentu berbeda ya trailing stop-nya. Jadi disesuaikan aja dengan kerelaannya masing-masing. Lalu kita lanjut dengan Arto. Artonya itu hari ini candlenya sih tidak oke nih, tapi masih di atas garis win line, jadi ada batasnya sebelah sini 2950. Kalau dia breakdown juga, jadinya tidak oke ya, sudah menjadi sinyal exit. Karena ini entry-nya harusnya sudah lama dan sudah diswingin sejak lama, tinggal pasang trailing stop aja, bukan untuk entry lagi. Kalau mau take profit di mana sama jawabannya dengan yang tadi, yaitu pasang trailing stop aja. Idealnya pasang trailing stop tentu di sebelah sini 2950, kasih toleransi 1-2 tick di bawah supaya kalau dia false break atau dia cuma bikin jarum habis itu naik lagi nggak kena gitu. Mudah-mudahan tidak kena. Kembali lagi ke rezekinya masing-masing ya. And SMRA. SMRA sih saya pribadi sudah nggak suka. Jadi beberapa properti nih. Nah, termasuk Pewon nanti kita bahas. Di sini muncul potensi untuk menjadi bearish divergent. Artinya akan terkoreksi, mungkin nggak dalam, tenang aja. Tapi bisa jadi akan sideway karena ini momentumnya mulai menjadi pink ya dan potensial divergen kecil, jadi berpotensi ke area support 580. Yang udah punya maka jangan lupa pasang trailing stop. Di mana kembali ke masing-masing. Yang baru mau masuk berarti bukan saatnya lagi. Nanti pantau aja di area sini ya 580. And Pawon, PWON, PWON. PWON. Jadi sama PWON-nya juga ini menjadi titik pink dan di sini ada pelemahan momentum ya, jadi berpotensi untuk koreksi dulu. Dengan potensi area sideway-nya, nah ini tergantung nih, dia mau sideway-nya selebar apa, karena potensi segini atau menjadi segini. Tuh. Antara dia support di sebelah sini 410 atau di 402 dan resistnya di 438. Buat saya sih kalau udah ada ciri-ciri pelemahan momentum, biasanya saya langsung SOS. Jadi nggak menunggu sampai breakdown, tapi kalau udah pelemahan momentum, biasanya saya langsung SOS. Sebisa mungkin, ya kalau bisa ya masih cuan tipis atau paling nggak balik modal gitu. Jadi ini pinter-pinternya teman-teman ngeliatin ciri-ciri dan gejala-gejalanya ya. Jadi PWON sama kayak tadi SMRA, buat saya enggak dulu, mungkin kita lihat yang lain dulu, atau nanti pantau di area supportnya ya. Barangkali kalau mantul, maka bisa menjadi kesempatan untuk kita spek buy dan bisa cuan. Oke, tadi Demas sudah, XAU USD udah saya share chartnya juga. Kita mau liatin beberapa saham yang masuk screener. Cuma waktunya terbatas nih, karena tadi banyak bahas saham-saham yang pilihan ya. Jadi saya akan bahas satu Cevin, coba salah tempat, salah salah tempat. Cevin, kita liatin beberapa ya. Cevin. Volumenya baru sedikit sih sebenarnya dan nggak gitu liquid-liquid banget ya. Apa entah ini gara-gara tadi GJTL-nya ARA makanya ikutan, nggak tahu juga. Jadi ingat tetap konsennya ke price action ya. Dia ada volume memang dan ada momentum tapi masih berupa titik pink nih momentumnya. Artinya momentumnya masih medium, belum yang hot banget, hot lagi. Belum yang warna biru Ben Hur gitu, yang seperti itu. Jadi masih ada potensi dia bisa koreksi. Tapi selama di atas 496 atau low hari ini, maka dia masih menarik ya si Chavin ini. Dengan potensi dia akan menguji 555 lagi itu resistnya. Kalau dia breakout maka wah enak banget ya. Mudah-mudahan sih kenceng karena ini garis-garisnya kosong gitu.
Artinya resist kuatnya nggak begitu banyak. Jadi mudah-mudahan jalannya kenceng. Mudah-mudahan. And then DILD ini juga nggak tahu apakah dia berkorelasi karena lagi hype aja, karena si GJTL-nya naik, jadi pada naik ikutan ya you know who, you know what. Kalau yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Tapi saham-sahamnya ini pada lumayan nih. Ini candle bullish, volumenya lumayan, tapi nggak begitu liquid juga, sama. Jadi kalau mau entry itu nggak boleh banyak-banyak. Momentumnya sih masih berupa titik pink, jadi masih ada potensi untuk sideways juga nih. Dia juga masih berjuang di MA 200 pula. Dengan support tentu low hari ini 192 dan resist di 206212 sampai 222. Spek buy aja ya ini ya, bukan bukan saham yang super strong up. Bukan super strong up banget. Kalau yang strong up biasanya punya ketiga ciri yang tadi saya sebutin di atas. Contohnya kayak gini, tapi bukan bukan ajakan membeli lagi, karena ini udah lewat tuh. Nih, ada 1, 2, 3 entry-nya tentu saat lagi dia breakout. Bukan sekarang lagi ya, Aisyahnya udah nggak menarik lagi. Ini waktu itu juga ada 3 ciri, yaitu dia breakout, bikin higher high, volumenya meningkat, dan momentum meningkat. Saat itu, sekarang udah bukan lagi. Jadi aku pribadi maunya mencari saham-saham yang dengan ciri-cirinya itu seperti itu. Trading setupku seperti itu. Candlenya higher high, volumenya terus meningkat, dan momentumnya meningkat. Jadi aku fokus cari yang seperti itu ya. Di sini sih belum ketemu lagi. Kemarin tuh yang sempat ketemu ya Arto sebelum dia naik. Dan saat ini belum ketemu lagi. DRMA tadi DLE udah, DRMA ini juga lumayan, tapi volumenya nih nggak mendukung. Jadi ingat ya yang saya bilang bahwa candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Ini volumenya nggak meningkat-meningkat banget gitu. Ini momentumnya aja yang meningkat. Selama dia di atas 15-15 ini masih oke. Dengan potensi dia akan uji lagi high yang kemarin di berapa tuh? 1700-an sampai 1815. Tapi kalau breakdown jadinya jelek ya. And then Era juga volumenya nggak oke-oke banget dan masih downtrend sebenarnya. Dia masih di bawah MA 200, jadi masih eh, downtrend secara tren besarnya atau major trend. Tapi cukup menariknya kenapa? Karena ada momentum yang meningkat dan dia di atas garis win line. Untuk entry, maka spek buy-nya di dekat garis win line 360 supaya resikonya semakin kecil. Kalau jebol dari 360, maka nggak jadi ya, batal. Kalau dia mantul, maka mudah-mudahan dia akan at least nutup nutup inilah gitu. Area berapa tuh? 400-an ya. Mudah-mudahan ke 400 atau bahkan mudah-mudahan dia akan menguji kembali MA 200-nya. Mudah-mudahan. Tapi di sini dulu ya, lihat dia bertahan 360-nya kuat apa enggak. And then MNCN. MNCN-nya menariknya karena dia breakout. Volumenya nih mulai ada nih, tuh mulai meningkat. Walaupun momentumnya baru hari ini. Dia baru breakout, masih downtrend juga secara eh, major trend, karena dia masih di bawah MA 200. Ini MA 200 ya. MA 200. Jadi hanya untuk fast trading aja, untuk sementara aja. Swing pun swing pendek lah. Paling dia akan mendekati ke resist ini. Nih, 478. 450 sampai 478. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, saham-saham lainnya sebenarnya masih banyak lagi yang menarik, cuma waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman yang sudah punya akses, silakan ya analisa kembali sendiri masing-masing. Yang belum punya, saya share aja screenernya, hasil screenernya, cuma agak panjang nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya. Ini saya mulai ya, silakan screenshot dan analisa kembali. Barangkali teman-teman bisa spotting saham yang lebih menarik daripada yang saya share tadi ini. Mudah-mudahan ya ada yang menarik atau dia udah kembali ke support, udah siap-siap mau mantul, maka teman-teman bisa dapetin mudah-mudahan. Ini mulai dari BBTN sampai ke BBCA. Saya scroll lagi ya. Dari BBCA, ups,
BBCA di atas. BBCA sampai ke IMPC. Dari IMPC sampai ke TLKM. Dari TLKM sampai ke... Ini sih udah muncul segitiga merah berarti. Cuma kalau sideway ya kita bisa manfaatin sih. Kalau sideway. Nah, ini anak cek dulu ya chartnya masing-masing ya. Masuk screener bukan berarti dia bagus. Bisa aja dia lagi sideway atau dia hanya gorengan, cuma naik sebentar, masih downtrend secara major, jadi kita harus fast trading. Jadi tetap harus cek chartnya kembali dan kita atur trading plan-nya lagi masing-masing. Oke, 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 oke. Yang ini haki kalau teman-teman belum ngerti pakainya agak percuma sih saya share. Jadi kira-kira itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang sudah eh, share komennya di kolom komentar atau request beberapa saham untuk saya bahas di sini, ikut meramaikan YouTube saya ini. Buat teman-teman yang lain, kalau ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, boleh ya silakan drop komentarnya, drop pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab secepatnya, mudah-mudahan. Biasanya saya bikin YouTube itu di hari Senin, Selasa, Rabu kan karena ada Zoom, jadi saya nggak bikin YouTube. Zoom itu terbuka untuk umum ya. Jadi kalau yang mau ikutan, boleh banget ikutan. Link Zoom-nya itu biasa ada di Telegram ataupun di Instagram. Nih, setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi biasanya saya cuma bikin YouTube itu di Senin, Selasa, dan hari Kamis. Kalau weekend karena ada Zoom saya juga nggak bikin YouTube-nya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.